Hujan turun deras membasahi malam, menyapu jalanan kecil yang sunyi di sudut kampung yang tak pernah disorot siapa-siapa. Angin menusuk tulang, udara dingin merayap ke pori-pori, tapi langkah kaki seorang pemuda tetap mantap menembus gulita. Di punggungnya, seorang wanita tua terbaring lemah, tubuhnya terbungkus sarung lusuh yang basah kuyup, kepalanya bersandar di bahu sang anak dengan napas tersengal. Bima, 22 tahun, kurus, wajah keras terbentuk oleh hidup yang tak memberi ampun, menahan tubuh ibunya yang makin berat. Keringat dingin bercampur air hujan mengalir di dahinya. Napasnya memburu, bukan hanya karena beban tubuh sang ibu, tapi karena ketakutan. Ketakutan kehilangan satu-satunya orang yang pernah memeluknya dengan cinta, bahkan saat dunia memunggunginya. Ibu, tahan sebentar lagi ya. Bu, bentar lagi kita sampai. Ibu jangan tidur dulu, Bu. Suara Bima parau, nyaris tak terdengar di tengah gemuruh langit. Tapi tangannya tetap menggenggam erat tangan ibunya, yang kini dingin dan tak lagi menggenggam balik. Tadi sore, ibu Bima tiba-tiba mengeluh sakit perut hebat disertai muntah darah. Tak ada motor, tak ada mobil, dan tak ada satupun tetangga yang bisa membantu. Hidup mereka terlalu sederhana, tak punya apa-apa untuk dibarter demi tumpangan. Satu-satunya pilihan adalah menggendongnya sendiri, menyusuri jarak 5 km menuju rumah sakit kota. Setiap langkah Bima adalah pertaruhan. Sepatunya sudah usang, licin karena lumpur. Kakinya goyah, tapi pikirannya tak berhenti berdoa, berharap waktu tak kejam hari ini. Hujan tak berhenti, malah makin deras. Jaket tipis yang dikenakannya tak mampu menahan dingin, tapi ia terus maju. Wajah ibunya semakin pucat, bibirnya membiru, napasnya berat seperti mengejar waktu. Di tengah perjalanan, sebuah mobil melintas cepat, cipratan air mengenai mereka. Bima berteriak minta tolong, namun mobil itu bahkan tak mengurangi kecepatan. Ia hanya bisa menunduk, menggertakkan gigi, dan terus berjalan. Dunia seperti menutup mata terhadap penderitaannya. Tapi ia tak bisa menyerah. Tidak sekarang. Setibanya di pinggir kota, ia harus melewati flyover, lalu jalan beraspal yang licin dan gelap. Lampu jalan hanya menyala sebagian. Tubuhnya bergetar menahan beban dan suhu dingin yang menusuk. Orang-orang yang melihat dari kejauhan hanya berlalu, sebagian bahkan menutup jendela mobil mereka. Ibu, kuat ya, Bu. Jangan tinggalin aku. Bima menatap wajah ibunya. Mata wanita itu terbuka sedikit, tapi kosong. Mulutnya bergetar seolah ingin bicara, namun tak ada suara. Hanya air mata yang mengalir dari sudut matanya. Bima tak kuasa. Air matanya jatuh. Ia menggendong lebih erat, seolah kehangatan tubuhnya bisa menunda waktu. Tiba di depan gerbang rumah sakit umum, harapan kembali menyala. Ia berlari kecil, menerobos pintu IGD yang terbuka. Tapi di dalam, suasana tak seperti yang ia bayangkan. Tak ada tenaga medis yang langsung menghampiri. Beberapa pasien tergeletak di lorong. Bima panik. Ia teriak, "Tolong! Ibu saya! Dia sekarat! Tolong bantu saya." Namun tak ada jawaban segera. Seorang petugas hanya melirik sekilas, lalu menunjuk ke arah meja pendaftaran. Bima mendekat, nyaris menjatuhkan tubuh ibunya di depan meja itu. "Isi formulir dulu, Mas. Punya BPJS?" "Enggak, Mbak. Tolong ibu saya dulu, tolong banget. Kalau enggak punya jaminan, enggak bisa langsung masuk. Harus tunggu, Mas. Banyak pasien lain juga. Tapi ibu saya bisa mati kalau nunggu." Bima menjerit. Satu-satunya hal yang ia punya malam itu hanyalah nyawa ibunya. Dan sekarang, ia sedang menyaksikan dunia mempermainkannya sekali lagi. Seorang satpam mendekat, wajahnya tak menunjukkan empati sedikit pun. "Kalau nggak punya uang, jangan maksa. Ini rumah sakit, bukan panti amal." Bima berlutut. Ia peluk kaki petugas itu, memohon. "Tolong, Pak, saya mohon. Saya nggak punya siapa-siapa lagi selain ibu saya." Tapi tak ada belas kasihan. Ibu Bima batuk darah di pelukannya. Lorong itu menjadi sunyi seketika. Hanya terdengar suara isak tangis Bima dan batuk lirih sang ibu. Ia diusir, didorong keluar dengan kasar. Tubuh ibunya kembali ia peluk erat, dan ia terduduk di bawah rintik hujan yang belum berhenti. Sinar lampu rumah sakit yang tadinya menjadi harapan, kini hanya menyoroti kekejaman sistem yang tak berpihak. Ia duduk di trotoar, membiarkan hujan membasahi semuanya. Tangannya menggenggam erat tangan ibunya yang makin dingin.
Ia tidak tahu harus bagaimana. Langit pun seperti ikut berduka. Petir menyambar jauh di ujung langit, menandakan sesuatu yang besar akan datang. Dan di tengah malam yang sepi itu, saat Bima sudah kehilangan harapan, tubuh ibunya tiba-tiba menggigil hebat. Lalu diam. Sang ibu tak bergerak lagi. Tapi sebelum Bima sempat menangis lebih dalam, sebuah hembusan angin aneh menyapu wajahnya. Suara gemuruh yang bukan dari langit menyelinap di telinganya. Tanpa ia sadari, sebuah tanda membara perlahan muncul di dadanya. Tanpa tahu apa yang sedang terjadi, Bima mendongak. Udara berubah. Dunia tidak lagi terasa sama. Tapi ia belum sadar, malam ini bukan hanya tentang kehilangan. Malam ini adalah awal dari kebangkitan sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit. Hujan belum reda. Di bawah atap lorong depan rumah sakit, Bima terduduk lemas, memeluk tubuh ibunya yang nyaris tak bernyawa. Napas wanita tua itu mulai tak terdengar. Matanya setengah terbuka, kosong. Tubuhnya menggigil dalam pelukan sang anak. Sesekali batuk darah membasahi kerah bajunya yang sudah kotor dan basah. Bima menunduk, menggigit bibir kuat-kuat agar tak menangis histeris. Tapi batinnya berantakan. Ia ingin marah, ingin menjerit, ingin menghancurkan semua yang berdiri di hadapannya. Namun yang bisa ia lakukan hanya memeluk ibunya erat-erat, seperti memeluk sisa-sisa harapan yang sebentar lagi mungkin akan direnggut malam. Suara petugas medis yang sejak tadi terdengar kaku kini menjadi gema menyakitkan di kepalanya. Kalau nggak punya BPJS, enggak bisa masuk. Tunggu antrean, Mas. Kata-kata itu terngiang-ngiang, menusuk seperti pisau ke dadanya. Sejak kapan nyawa manusia ditimbang dengan kartu? Sejak kapan rumah sakit menjadi tempat menghitung untung rugi, bukan lagi ruang menyelamatkan jiwa? Tiba-tiba, seseorang berseragam satpam datang kembali, kali ini dengan nada lebih tegas. Mas, jangan bikin keributan. Pindah keluar pagar. Ini lorong IGD, bukan tempat istirahat. Bima menatap satpam itu, matanya merah. Tapi bukan karena marah, karena hancur. Pak, ibu saya udah nggak kuat. Tolong, saya mohon. Tapi yang ia dapatkan hanya gelengan kepala. Satpam itu tak menatap matanya. Ia seolah sudah terbiasa melihat orang seperti Bima, orang miskin, putus asa, yang tak punya daya tawar. Ia sudah terlalu sering mengusir mereka yang dianggap tidak penting dalam skema rumah sakit mewah ini. Bima tahu betul, jika ia orang berada, bahkan sebelum pintu UGD terbuka, dokter sudah berlari. Tapi kini, ibunya harus mengemis pertolongan. Dan ia hanya bisa menyaksikan dunia memperlakukan mereka seperti sampah. Bima berdiri perlahan, menyeimbangkan tubuh ibunya di pelukan. Ia masuk kembali ke area resepsionis, berdiri di depan meja, mengabaikan tatapan sinis petugas. Ia letakkan ibunya perlahan di kursi roda kosong yang terparkir di pojok, lalu kembali ke meja. Bak, tolong, saya nggak punya uang, tapi saya bisa nyapu rumah sakit ini tiap hari. Saya kerja serabutan, saya rela bersihin toilet, asal ibu saya dirawat malam ini. Saya mohon. Petugas wanita itu mendesah keras. Mas, ini bukan tentang kerja. Ini prosedur. Kalau Mas nggak punya uang atau jaminan, Mas harus ke puskesmas rujukan dulu. Atau cari RS yang menerima pasien miskin. Di sini nggak bisa. Suasana seolah membeku. Bima menoleh ke kursi roda tempat ibunya bersandar. Tubuh itu makin lunglai. Kepala hampir terjatuh. Ia panik, buru-buru menghampiri dan mengangkat dagu ibunya. Ibu, Bu, bangun, Bu. Namun hanya napas pendek dan berat yang keluar dari mulut wanita itu. Tubuhnya mulai dingin. Tangannya pucat. Bima ingin berteriak, ingin menghentikan waktu. Tapi ia hanya manusia biasa yang kini berdiri di antara dinding-dinding putih rumah sakit yang dingin dan tak berperasaan. Seseorang dari dalam IGD akhirnya keluar. Seorang dokter muda, membawa map catatan, tampaknya hendak memeriksa pasien lain. Bima langsung menyergapnya. Dok, tolong lihat ibu saya. Dia sudah hampir tidak sadarkan diri. Tolong, dok. Dokter itu berhenti sejenak, menatap Bima, lalu memandang ibunya. Dengan wajah datar, ia bertanya, sudah daftar? Belum, dok. Saya nggak punya uang. Tapi saya mohon, sebentar aja lihat dulu kondisinya, dok. Dokter itu mendesah. Kami tidak bisa sembarang tangani pasien yang belum terdata. Ini rumah sakit besar. Prosedur harus dipatuhi. Kalau semua seperti kamu, rusak sistem kami. Bima menahan emosi,
Namun suaranya bergetar. Tapi ini nyawa, Dok. Kalau semua pasien miskin minta diutamakan tanpa prosedur, rumah sakit bisa lumpuh. Saya ikut kasihan, tapi saya cuma dokter, bukan dewa, ucapnya sambil melangkah pergi. Ucapan itu menghantam hati Bima seperti palu godam. Ia terduduk di lantai, lututnya lemas, tak sanggup berdiri. Ia kembali memeluk ibunya, menahan isak yang makin sulit dikendalikan. Orang-orang berlalu lalang, sebagian melirik iba, sebagian tak peduli. Tapi tak ada satupun yang menghampiri. Dunia hanya diam. Malam makin larut. Hujan perlahan reda. Tapi badai di dada Bima belum berhenti. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena ketidakadilan yang terlalu nyata di depan mata. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Haruskah ia menerobos masuk paksa? Haruskah ia mengamuk? Tapi semua itu tak akan mengubah kenyataan bahwa ibunya masih terkulai tak sadarkan diri. Ia menengadah, menatap langit yang mulai terbuka di balik awan. Mulutnya bergetar, bibirnya berdoa dalam hati. Allah, kalau kau dengar, tolong selamatkan ibu saya. Langit tak menjawab, tapi sesuatu di dalam dadanya mulai terasa panas. Tangan yang memeluk ibunya perlahan bergetar. Ia pikir itu karena dingin, tapi ini lain. Ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Ia buka sedikit kerah bajunya, dan di sana, samar, terlihat garis merah menyala membentuk simbol aneh. Bima terpaku. Saat ia hendak memeriksa lebih jauh, ibunya tersentak, tubuhnya kaku lalu terdiam. Bima panik, menggoyang-goyangkan tubuh sang ibu. Ibu! Ibu! Bangun, Bu! Jangan gitu, Bu! Tapi tak ada jawaban. Ia menjerit. Suaranya menggema di lorong. Tapi tetap, tak ada yang peduli. Dan di tengah keputusasaan itu, mata Bima perlahan berubah. Matanya memantulkan kilatan merah, seolah ada bara menyala dalam dirinya. Ia belum tahu apa yang sedang terjadi. Tapi malam ini, ketidakadilan telah menyalakan sesuatu yang selama ini tertidur dalam darahnya. Ia hanya ingin menyelamatkan ibunya. Tapi dunia sudah membuatnya kehilangan arah. Dan di batas antara manusia dan kehancuran, Bima berdiri sendiri, menatap gedung rumah sakit yang kini tampak seperti benteng dingin tak berjiwa. Bersama embusan angin yang kembali menggila, dan garis merah yang makin membara di dadanya, sebuah kisah yang tak bisa dihentikan, mulai terbuka. Langit belum benar-benar cerah. Hujan memang telah berhenti, tapi tanah masih becek, dan angin malam masih menusuk kulit. Udara di sekitar rumah sakit terasa berat, seperti menahan sesuatu yang tak terlihat. Di pojok luar bangunan besar itu, di bawah atap parkiran sepeda motor, Bima terduduk sambil memangku ibunya yang kian membisu. Tubuh wanita renta itu basah, kaku, dan wajahnya pucat seperti kertas yang terendam air. Bima tak bicara apa-apa. Lidahnya keluh, pikirannya kosong. Matanya bengkak, bukan hanya karena tangis, tapi karena tak tahu harus apa lagi. Ia sudah mengetuk semua pintu. Ia sudah merendahkan diri sejadi-jadinya. Ia sudah berdoa dengan lirih, bahkan menjerit dalam hati, tapi dunia tak juga menoleh. Yang ia peluk kini hanyalah tubuh yang kian dingin, dan waktu yang terus berjalan. Satu-satunya suara yang menemani malam itu adalah detik dari jam digital di atas pintu IGD, dan sesekali deru kendaraan yang melintas cepat di jalan raya depan rumah sakit. Cahaya lampu mobil memantul di genangan air, menyilaukan mata Bima yang nyaris tak bisa terpejam sejak senja. Tapi siapa yang bisa tidur saat satu-satunya orang yang ia cintai sedang berada di ambang antara hidup dan mati? Ia menatap wajah ibunya. Bibir wanita itu bergerak sedikit, nyaris tak terlihat. Bima mendekatkan telinganya, berharap ada bisikan, apapun. Dan benar, dalam suara sangat pelan, sang ibu berkata, "Jangan salahkan hidup ini, nak, jangan dendam." Lalu diam. Kalimat itu seolah paku yang menancap di hati Bima. Ibunya masih berpikir untuk mengingatkannya, bahkan saat tubuhnya sudah setengah masuk ke liang akhir. Ia tak meminta diselamatkan, tak menyalahkan siapapun. Ia justru menasihati, seperti saat Bima masih kecil dan terjatuh saat belajar berjalan. Tapi sekarang, luka Bima bukan di lutut, melainkan di jiwa yang koyak karena kenyataan terlalu kejam untuk ditelan seorang diri. Ia peluk ibunya lebih erat. "Ibu, jangan pergi, tolong." Suara Bima nyaris tenggelam. Tapi tiba-tiba, ada bunyi sepatu menghampiri. Seseorang, mengenakan jaket hujan dan masker, berdiri di dekat mereka. "Mas, ini ibu kamu," tanya orang itu.
Bima mengangguk cepat. Iya, Bang. Tolong, bisa bantu? Ibu saya butuh pertolongan. Mereka di dalam nggak mau bantu kalau nggak ada uang. Orang itu tampak terdiam sebentar. Ia menatap wajah sang ibu, lalu menggeleng pelan. Maaf, saya cuma pengantar makanan. Saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ia pun pergi, menembus lorong gelap sambil menarik troli makanan. Bima tak bisa marah. Ia bahkan sudah tak tahu bagaimana rasanya marah. Yang ada hanya rasa sesak di dada, dan rasa tak berguna yang begitu menyesakan. Setelah beberapa lama, ia berdiri. Tangannya gemetar, lututnya goyah, tapi ia tahu ia tak bisa diam di sana. Ia tak bisa menunggu sampai ibunya berhenti bernapas. Ia harus melakukan sesuatu. Meski dunia menolaknya, ia harus tetap bergerak. Ia kembali menggendong tubuh sang ibu, memeluknya seperti tadi malam, dan melangkah keluar dari halaman rumah sakit. Ia tak tahu akan kemana. Tapi satu hal yang ia tahu, diam bukan pilihan. Ia menyusuri trotoar, berjalan di antara kendaraan yang lalu lalang. Beberapa pengendara motor menoleh, tapi tak satu pun berhenti. Ia seperti bayangan, terlihat, tapi diabaikan. Langkahnya menapaki jalanan kota yang kini mulai sepi. Lampu-lampu toko sudah padam. Warung-warung tutup. Angin malam kembali menggila. Tubuhnya menggigil. Kakinya kotor. Tapi ia terus melangkah, membawa ibunya menyusuri sisi gelap kota yang tak lagi peduli. Di sebuah halte kosong, ia berhenti sejenak. Ia dudukkan ibunya perlahan di bangku besi yang dingin, lalu duduk di sebelahnya. Tangannya menggenggam erat tangan sang ibu, seolah bisa mengalirkan kehangatan dari dirinya yang makin lelah. Di kejauhan, suara klakson mobil ambulans terdengar samar. Bima menoleh cepat, berharap mobil itu berhenti. Tapi tidak. Ambulans itu lewat begitu saja. Ia hanya bisa mengikuti dengan pandangan kosong, lalu kembali menatap wajah ibunya yang semakin pucat. Bibir sang ibu kini tak bergerak lagi. Dada yang tadinya naik turun perlahan, kini hampir tak terlihat bergerak. Bima panik. Ia letakkan telinganya di dada ibunya. Masih ada detak. Sangat pelan. Tapi masih ada. Harapan yang begitu kecil, tapi cukup membuatnya berdiri lagi. Ia mencari-cari kemungkinan. Di seberang jalan, terlihat puskesmas kecil yang tampaknya sudah tutup. Pintu gerbang terkunci, dan lampu padam. Ia menghampiri pagar, menggoyangnya, berteriak. Pak, Bu, tolong, ada orang sakit. Saya mohon. Tapi hanya kesunyian yang menjawab. Jendela-jendela gelap tak bergeming. Ia kembali ke halte, mendekap ibunya yang kini mulai tak bergerak. Tangannya dingin. Wajahnya pucat membiru. Bima menggigit bibirnya. Ia menampar pipi ibunya pelan. Ibu, jangan tidur. Ibu, ini Bima, jangan tinggalin aku, Bu. Tapi mata ibunya tak lagi berkedip. Detik itu, seisi dunia seolah berhenti. Waktu membeku. Suara hilang. Dan hanya suara detak jantung Bima yang terdengar di kepalanya. Cepat, panik, liar. Tapi di balik rasa panik itu, sebuah suara asing merayap pelan di pikirannya. Suara berat, dalam, dan menggema seperti berasal dari lorong lain dunia. Kau benar-benar putus asa, Bima. Ia menoleh. Tapi tak ada siapa-siapa. Kau ingin menyelamatkan ibumu, kan? Bima menatap ke langit. Awan bergulung pelan, dan angin berubah arah. Dedaunan berdesir seperti berbisik. Tiba-tiba, tubuhnya terasa panas. Sangat panas. Ia membuka kerah bajunya dan melihat simbol itu kembali muncul. Lebih jelas. Lebih terang. Menyala merah. Seperti bara hidup. Bentuknya seperti tombak dan lingkaran. Ia mundur setengah langkah. Panik. Tapi tubuhnya kaku. Ia tidak bisa bergerak. Dunia di sekitarnya berputar. Tapi ia tetap diam. Lalu, di detik berikutnya, suara itu terdengar lebih jelas. Bima, waktumu belum selesai. Tapi jika kau ingin melawan dunia yang menolakmu, jalan itu akan terbuka, sekarang. Angin menerpa wajahnya. Rambutnya berkibar. Cahaya lampu jalan berkedip-kedip. Dan dalam sekejap, dunia di sekelilingnya berubah. Warna memudar. Suara menghilang. Dan ia berdiri sendirian, menggenggam tangan ibunya yang masih terkulai. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia belum tahu apa. Tapi ia merasa, jalan di depannya, bukan lagi jalan biasa.
Waktu terasa berhenti. Jalanan kota yang tadi masih basah oleh hujan, kini senyap seperti dunia tanpa penghuni. Lampu jalan berkedip pelan, menciptakan bayangan tak menentu di trotoar. Dedaunan bergetar tanpa angin. Bahkan suara serangga malam pun lenyap, seolah alam ikut menahan napas. Bima berdiri mematung. Tubuh ibunya masih bersandar lemah di bangku halte, namun kini seakan diliputi kabut tipis yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Jari-jarinya dingin, tapi dada kirinya panas, seperti terbakar dari dalam. Ia membuka kancing bajunya perlahan. Cahaya merah samar mulai muncul di sana, membentuk sebuah pola yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Lingkaran, dengan cabang seperti tombak menyilang ke tengahnya. Simbol itu tidak hanya menyala, ia berdenyut, seperti jantung kedua. Ini apa? Nafas Bima memburu. Ia mencoba menghapus tanda itu dengan tangannya, tapi tidak bisa. Kulitnya tetap mulus, tapi cahaya itu seolah hidup di balik lapisan daging. Semakin ia panik, semakin terang cahaya itu bersinar, hingga menerangi sekeliling halte yang gelap. Dan kemudian, waktu bergeser. Dalam sekejap, Bima tak lagi berada di halte itu. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit tinggi dari batu tua. Udara berubah, lembab, beraroma tanah, dan hening, sangat hening. Ia mencoba berdiri, kaget menyadari bahwa tubuh ibunya sudah tak lagi ada di pelukannya. Ia sendiri, di tengah ruangan luas yang tampak seperti gua. Di dindingnya terpahat ukiran-ukiran kuno, wajah-wajah garang bertaring, sosok-sosok bertubuh besar dengan senjata perang, dan api, banyak sekali gambar api. Langkah kaki Bima menggema pelan saat ia mulai menyusuri ruangan. Tak ada pintu, tak ada jendela, hanya lorong panjang gelap di ujung sana. Tapi tanda di dadanya kini menyala terang, seolah memberi arah. Suara berat menggema dari dalam lorong. Akhirnya, kau datang juga. Bima tersentak. Ia memutar badan. Suara itu datang bukan dari arah lorong, melainkan dari belakangnya. Sosok tinggi besar berdiri tak jauh darinya. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Tapi mata merahnya menyala, menyusup langsung ke dalam dada Bima. Dalam satu kedipan, sosok itu sudah berdiri hanya satu langkah darinya. Siapa? Siapa kamu? Yang ditunggu, kadang datang tak dengan nama, tapi dengan luka, jawab sosok itu. Bima mundur setapak. Di mana ibu saya? Ini di mana? Apa yang terjadi? Sosok itu tersenyum kecil. Bayangannya menyusut perlahan, menampakkan wujud lebih jelas. Seorang pria dengan tubuh kekar, berpakaian seperti pendekar zaman dahulu. Kulitnya berwarna tanah, matanya merah menyala, dan di lehernya tergantung kalung dari tulang-tulang kecil yang menyatu dalam ikatan benang merah darah. Kau tak perlu takut. Ibumu tidak di sini. Tapi waktu sedang menjeda. Karena dirimu telah dipanggil. Dipanggil oleh siapa? Bukan siapa, tapi apa? Dan jawabannya adalah darah yang mengalir di tubuhmu sendiri. Bima menatapnya, masih bingung. Apa maksudmu? Sosok itu melangkah ke arah dinding. Ia menekan salah satu ukiran, dan tiba-tiba seluruh ruangan bergetar. Dinding terbuka, menampakkan ruangan lain yang lebih besar, seperti aula, dengan pilar-pilar batu menjulang tinggi. Di tengahnya berdiri patung raksasa, seorang pejuang bertanduk, memegang dua senjata tajam, satu tombak dan satu pedang api. Itu, nenek moyangmu, ujar sosok itu tanpa menoleh. Namanya dulu dilupakan oleh dunia, tapi darahnya tidak. Ia adalah pemimpin pasukan di masa perang besar. Tapi setelah kekalahan menyakitkan dan pengkhianatan, ia memilih tidur. Menyegel kekuatannya, agar tidak diturunkan sembarangan. Tapi setiap ratusan tahun, akan ada satu garis keturunan yang membangkitkan warisannya. Dan sekarang, itu kamu. Bima tak menjawab. Ia hanya memandangi patung itu. Entah mengapa, ia merasa seperti pernah melihat wajah itu. Atau mungkin merasakannya dalam mimpi-mimpi buruk yang sering datang saat hidup terasa terlalu berat. Aku tidak mengerti. Aku cuma anak miskin. Aku nggak pernah belajar soal sejarah, soal perang, apalagi soal kekuatan. Kau memang tidak dilahirkan untuk mengerti, tapi untuk mengalami. Luka yang kau rasakan malam ini adalah pintu. Suara pria itu makin dalam. Dan pintu itu telah kau buka. Bima menunduk, menatap tanda di dadanya yang kini berdenyut pelan. Entah kenapa, rasa takutnya mulai meredup.
berganti dengan rasa lain, sesuatu yang tidak ia kenal, tapi terasa sangat kuat. Seperti bara kecil yang mulai menyala. Kalau ini semua benar, kenapa sekarang? Kenapa saat ibu saya sekarat? Karena dunia tidak memilih waktu, tapi kau yang memilih jalan. Dan jalanmu telah ditulis sejak kau pertama kali melihat ketidakadilan. Sejak kau mengerti bahwa hidup kalian hanya dijadikan angka-angka dalam sistem yang membusuk. Ibumu adalah cinta, dan cinta adalah alasan terbesar seseorang berubah. Bima menarik napas panjang. Ia merasa kepalanya berat, tapi dalam hatinya mulai muncul satu pertanyaan besar. Jika semua ini memang takdir, apakah ia punya kuasa untuk mengubahnya? Sosok pria itu berjalan mendekat, lalu menyentuh bahu Bima. Seketika, tanda merah di dada Bima menyala sangat terang, membuat seluruh ruangan diterangi cahaya merah membara. Lantai di bawah mereka bergetar. Pilar-pilar batu berderak pelan. Dari langit-langit gua, tetesan air turun perlahan, namun tak menyentuh tanah. Mereka menguap sebelum sempat menyentuh permukaan, karena panas yang memancar dari tubuh Bima kini telah bangkit sepenuhnya. Ini baru awal, Bima. Tapi satu hal yang pasti, kau tak akan lagi menjadi manusia biasa setelah ini. Dan sebelum Bima sempat bertanya lebih jauh, cahaya merah menyelimuti seluruh pandangannya, menyilaukan seperti letusan matahari. Ia menutup mata, tubuhnya terasa ringan, seperti ditarik dari dunia itu. Lalu, sekejap kemudian, ia kembali terbangun. Dunia nyata menyambutnya dengan dingin dan suara bising kendaraan yang kembali berlalu lalang. Ia berada lagi di halte tadi, duduk di tempat yang sama, memeluk ibunya yang masih lemah. Tapi ia tahu satu hal, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Matanya terbuka perlahan. Dunia di sekeliling kembali seperti semula. Halte sepi, langit mendung, lampu jalan menyala sendu. Tapi ada yang tak sama. Udara yang ia hirup terasa lebih berat, seperti menyimpan sesuatu. Dan tubuhnya, bukan lagi tubuh yang sama seperti sebelumnya. Bima menatap sekeliling. Ia masih memeluk ibunya yang terbaring lemah di bangku. Tapi rasa takutnya telah berganti menjadi sesuatu yang lain. Di dadanya, simbol merah itu tetap menyala samar, tak lagi panas menyengat, namun terasa seperti bara yang terus berdenyut. Sebuah energi asing mengalir dalam nadinya. Ia merasakannya, bukan kekuatan otot, tapi kekuatan yang hidup. Seolah setiap detik ia bisa meledak, tapi kendali tetap berada di tangannya. Ia menunduk, mendekap ibunya lebih erat. Napas wanita tua itu masih ada, sangat lemah tapi nyata. Dan itu cukup untuk menahan Bima tetap waras. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, dunia kembali berubah. Sebuah suara berat muncul lagi. Kali ini tak menggema dari gua, tapi langsung dalam kepalanya. Seolah suara itu lahir dari jantungnya sendiri. Darahmu telah membuka jalan. Cahaya merah yang semula samar di dadanya kini menyebar ke lengan, leher, dan punggung. Tubuh Bima seperti menyala dari dalam. Simbol-simbol lain bermunculan di kulitnya, menyatu membentuk pola yang hanya bisa digambarkan sebagai ukiran perang, lurus, tajam, dan keras. Di hadapannya, aspal jalan mulai retak. Dari celah kecil yang terbentuk, muncul cahaya merah terang. Jalanan bergetar, membuat tiang-tiang lampu bergoyang pelan. Suara klakson kendaraan terdengar dari kejauhan, tapi Bima tak menghiraukannya. Dunia seperti hanya fokus pada dirinya sekarang. Dari tanah yang retak itu, sosok pria besar muncul perlahan. Ia bangkit dari dalam bumi, bukan dengan dentuman keras, tapi dengan kemegahan yang tenang. Seolah bumi mengizinkannya kembali berdiri. Wajahnya keras, rahang kokoh, matanya merah seperti bara api, tubuhnya dilapisi pelat baja hitam dengan sulur merah menyala di sekujur permukaannya. Ia berdiri dengan gagah, membawa dua senjata, tombak panjang di tangan kanan, dan kapak bermata ganda di kiri. Napasnya mengeluarkan uap panas, seperti makhluk yang tidur terlalu lama dan baru saja terbangun dari kubur yang dalam. Bathara Rudra, gumam Bima, entah dari mana ia tahu nama itu. Seolah nama itu sudah ditanamkan dalam pikirannya sejak tadi. Sosok besar itu menatapnya. Kau memanggilku dengan darah. Dan aku menjawab. Kenapa aku? Suara Bima parau. Karena kau dipilih. Tapi bukan oleh takdir, melainkan oleh luka. Dunia menolakmu, dan luka itu membangkitkan warisan yang lama terkubur. Aku adalah kekuatan perang. Dan kau adalah wadah baruku. Bima mundur satu langkah. Aku cuma mau ibu aku selamat. Dan aku hanya bisa muncul
Jika pengorbanan sudah cukup dalam, jawab Rudra. Ia melangkah mendekat. Setiap injakan kakinya membuat tanah sedikit bergetar. Kau bukan lagi hanya anak miskin yang ditolak rumah sakit. Kau adalah keturunan pejuang yang dilupakan sejarah. Leluhurmu adalah penjaga gerbang kehancuran. Tapi ketika mereka dikhianati oleh dunia yang mereka lindungi, mereka memilih tidur. Sampai hari ini. Bima menggeleng. Aku nggak minta ini. Tidak ada yang meminta kekuatan sejati. Ia datang sendiri, seperti hujan pada malam kelam. Tiba-tiba, Rudra menancapkan tombaknya ke tanah. Suara logam menabrak aspal terdengar keras, memecah keheningan malam. Dari titik tombak itu, cahaya menyebar melingkar, menciptakan medan merah bercahaya seperti lingkaran mantra. Dalam sekejap, Bima terserap masuk ke dalam lingkaran itu. Sekelilingnya berubah. Ia kini berdiri di padang tandus, langit merah darah, dan ribuan prajurit bertopeng berdiri di hadapannya. Semua diam. Semua memandangnya. Ini adalah warisanmu, kata Rudra dari belakang. Dunia yang pernah ada di bawah kendali darahmu. Tapi semuanya direnggut. Karena manusia lebih percaya pada uang dan kekuasaan. Mereka mengkhianati leluhurmu. Mereka menyegel kekuatan kalian. Dan kini, kau yang akan memutus rantai itu. Untuk apa semua ini? Suara Bima keras. Untuk menyeimbangkan kembali dunia yang sudah kehilangan rasa takut. Rudra menunjuk ke arah langit. Di sana, tergantung simbol dunia, rumah sakit, hukum, kekuasaan, sistem sosial, semua tergambar dalam bayangan kabur. Mereka tidak pernah takut pada suara rakyat, tapi mereka gemetar jika yang berdiri di hadapannya adalah kekuatan yang tidak bisa mereka beli. Bima terdiam. Kau bukan pembunuh, lanjut Rudra. Tapi kau akan menjadi penyebab ketakutan bagi mereka yang selama ini hidup nyaman di atas penderitaanmu. Angin bertiup kencang. Debu beterbangan. Di kejauhan, prajurit-prajurit bayangan itu perlahan berlutut, satu persatu, menunduk kepada Bima. Rudra mendekat, menyentuh pundaknya. Kau bukan hanya pewaris. Kau adalah pemilik. Dan dalam satu sentakan, dunia padang tandus itu pecah. Bima kembali terbangun. Di halte yang sama, memeluk ibunya yang kini matanya terbuka perlahan. Ibu. Bu. Ibu sadar. Wanita tua itu menatapnya lemah. Tersenyum tipis. Nak. Bima menangis, memeluk ibunya kuat-kuat. Tapi di dalam dirinya, suara Rudra kembali terdengar. Ingat, ini baru awal. Luka bisa sembuh. Tapi darahmu sudah berubah selamanya. Tangisan Bima mereda perlahan. Pelukan itu ia eratkan, seolah takut jika lengah sedikit saja, sosok ibu yang baru saja membuka mata akan kembali direbut dunia. Tubuh sang ibu masih lemah, tapi kehangatan itu nyata. Napasnya perlahan mulai teratur. Wajah pucatnya perlahan mendapatkan rona kembali. Tapi di balik rasa syukur itu, Bima tahu ada sesuatu dalam dirinya yang sudah tak bisa kembali seperti semula. Ia duduk bersandar di kursi halte, memandang langit yang mulai terang sedikit demi sedikit. Suara kendaraan kembali terdengar. Dunia perlahan bangun dari tidur malam. Tapi Bima masih terjebak dalam dunia yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Apa yang ia alami barusan, apa yang bangkit dari dalam tubuhnya, semuanya bukan mimpi. Tanda merah itu masih ada di dadanya. Ia menyala pelan, berdenyut setiap kali emosi Bima melonjak. Kini ia tak lagi merasa takut, tapi gelisah. Seolah tubuhnya menyimpan amarah yang selama ini hanya bisa ia telan, kini mulai mencari jalan keluar. Dalam diam, Bima memandang ke arah rumah sakit yang telah menolaknya semalam. Gedung itu berdiri tinggi, dindingnya masih basah oleh sisa hujan. Di balik jendela kacanya, orang-orang berseragam putih lalu lalang. Semua tampak sibuk, tapi tak satu pun dari mereka keluar saat Bima menjerit minta tolong semalam. Tiba-tiba tangannya mengepal. Bukan karena ingin membalas, tapi karena rasa perih itu kembali muncul, menyesak di dada. Ibu bisa saja mati, bisik Bima lirih, tapi penuh tekanan. Dan mereka cuma berdiri, melihat kami seperti debu di bawah kaki. Dalam kepala Bima, wajah dokter muda itu muncul lagi. Tatapan datarnya, nada bicaranya yang tajam dan dingin. Lalu bayangan satpam yang mendorongnya keluar, dan petugas administrasi yang bahkan tak mau menatap matanya. Semua wajah itu menumpuk dalam pikirannya, dan entah kenapa, ia bisa mengingat mereka dengan jelas.
Terlalu jelas. Suara Rudra kembali muncul, tak sekeras sebelumnya, tapi dalam dan tajam. Kemarahan adalah kekuatan. Tapi jika tak kau kendalikan, ia akan membakar jiwamu sendiri. Aku nggak marah, sahut Bima dalam hati. Kau tidak marah? Maka kenapa tanganmu bergetar? Kenapa dadamu sesak? Kenapa kau tak bisa berhenti memikirkan wajah-wajah mereka? Bima menggigit bibir. Ia tak menjawab. Ia tahu jawabannya. Karena itu bukan sekadar amarah. Itu luka lama yang selama ini ia kubur, dipelintir, ditekan, dan dipaksa menghilang. Tapi kenyataan membuktikan, luka tak pernah hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Dan sekarang, waktu itu telah datang. Sejak kecil, hidup Bima selalu dalam bayang-bayang kekurangan. Ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik yang tak pernah membayar gaji tepat waktu. Ibunya menjahit baju keliling kampung untuk menyambung hidup. Saat teman-temannya sekolah dengan seragam baru, Bima mengenakan pakaian tambalan. Saat orang lain ke rumah sakit dengan mobil, Bima harus jalan kaki membawa ibunya yang sakit. Dunia selalu memberinya peran sebagai tokoh tak penting, sebagai figuran dalam cerita orang lain. Dan semalam, semua itu seperti puncak dari ketidakadilan yang selama ini ia telan. Mata Bima menatap kosong ke arah jendela rumah sakit. Ia bisa melihat bayangan dokter itu lagi. Tapi kali ini, tubuhnya bereaksi. Tanpa disadari, telapak tangannya mengeluarkan panas. Sangat panas. Hingga besi di kursi halte yang ia genggam mulai memerah. Ia terkejut. Melepaskan genggamannya cepat-cepat. Tapi tidak ada luka di tangannya. Tak ada bekas terbakar. Hanya kilatan api merah yang tadi menyala sepersekian detik. Apa ini? Aku. Kau adalah wadah, bisik Rudra. Dan wadah yang penuh, harus memilih. Akan kau tumpahkan, atau kau kendalikan? Pertanyaan itu bergema di kepala Bima. Ia menunduk, menatap tangan yang kini tak mengeluarkan api lagi. Tapi ia tahu, bara itu tetap ada. Ia hidup. Ia menunggu. Bima mendekap ibunya kembali, memastikan wanita itu masih bernapas tenang. Lalu ia berdiri, melangkah perlahan ke arah jalan raya, menatap gedung rumah sakit dengan mata yang tak lagi penuh harap, melainkan penuh tanya. Dunia ingin apa darinya? Haruskah ia kembali memohon? Atau, saatnya dunia yang merasakan bagaimana rasanya berada di posisinya? Namun di tengah pikirannya yang mulai dipenuhi gejolak, sebuah kilasan muncul dalam benaknya. Gambar-gambar yang tak ia pahami. Medan perang, kobaran api, suara tangis, dan wajah-wajah asing yang penuh luka. Semua datang dalam satu hentakan, lalu lenyap dalam sekejap. Bima terduduk. Tubuhnya lemas. Apa itu? Apakah kenangan dari masa lalu? Atau penglihatan tentang sesuatu yang akan datang? Ia tak tahu. Tapi satu hal yang ia sadari, semakin ia tenggelam dalam kekuatan ini, semakin tipis batas antara siapa dirinya dan siapa dirinya yang baru. Ibu, kalau aku berubah, apa aku tetap anakmu? Bisik Bima lirih, meski sang ibu belum bisa menjawab. Suara Rudra tak muncul lagi malam itu. Tapi bara di dada Bima masih menyala. Dan amarah itu belum padam. Udara pagi semakin terang. Cahaya mentari menembus sela-sela gedung tinggi di kota, mengusir sisa embun yang menggantung di ujung dedaunan. Tapi di mata Bima, semuanya masih terasa buram. Dunia yang mulai bergerak kembali. Orang-orang berseliweran, kendaraan lalu lalang, suara klakson bersahutan. Semuanya seperti gema kosong yang jauh dari jangkauannya. Ia masih duduk di bangku halte yang sempit, memeluk ibunya, seakan memeluk seluruh hidupnya yang tersisa. Napas ibunya perlahan menjadi lebih stabil. Detaknya belum kembali kuat, tapi sudah cukup untuk membuat Bima tetap bertahan. Ia bersyukur. Tapi di balik rasa lega itu, pikirannya masih dipenuhi kebingungan dan kecemasan. Apa yang ia alami semalam bukan sekadar keajaiban, tapi juga sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ia telah melihat hal yang tak terlihat oleh manusia biasa. Ia telah berbicara dengan entitas yang tak dikenal oleh dunia modern. Ia menyentuh kekuatan yang seharusnya tidak bisa disentuh oleh manusia seperti dirinya. Namun semua itu nyata. Terlalu nyata. Bima menarik napas panjang. Tangannya menggenggam ujung jaket yang mulai kering. Ia melirik ke dadanya, memastikan bahwa cahaya aneh yang muncul semalam tidak lagi menyala. Tapi ia tahu, tanda itu masih ada. Hanya saja kini ia tersembunyi,
menunggu dipanggil kembali oleh sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Ia menoleh ke arah rumah sakit yang berdiri beberapa puluh meter dari tempatnya duduk. Gedung itu masih tampak sama, tinggi, kokoh, dan dingin. Tapi sekarang, ada yang berubah dalam cara ia memandangnya. Bukan lagi sebagai tempat harapan, melainkan simbol dari dunia yang telah menutup pintu bagi orang-orang kecil sepertinya. Bima berdiri perlahan, menyeimbangkan tubuh ibunya yang kini ia gendong lagi. Ia tidak berniat kembali masuk rumah sakit itu, tapi ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Meninggalkan ibunya di halte bukan pilihan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, lalu melangkah pelan, menyusuri sisi trotoar sambil mencari tempat yang aman. Di seberang jalan, ia melihat sebuah bangunan tua, ruko kosong yang tampaknya tak terurus. Pintu kacanya buram, ket temboknya mengelupas, dan debu menutupi seluruh sisi kaca. Tapi di depannya, ada bangku kayu panjang yang masih kokoh. Ia memutuskan berhenti di sana. Ia dudukkan ibunya pelan, lalu membuka tas kecil yang ia bawa. Isinya hanya selembar baju ganti, botol air yang hampir habis, dan sepotong roti kering. Ia keluarkan semuanya, lalu menyeka wajah ibunya dengan ujung bajunya. Perlahan, ia suapi ibunya dengan potongan kecil roti. Wanita itu masih lemah, tapi matanya berkedip sedikit, seperti berusaha mengenali dunia di sekitarnya. "Sabar ya, Bu," bisik Bima. "Aku di sini. Aku nggak kemana-mana." Dalam benaknya, suara Rudra belum kembali terdengar. Tapi tubuhnya masih terasa berat. Seperti ada dua kekuatan yang sedang bertarung di dalam dirinya. Satu adalah dirinya sendiri yang ingin tetap menjadi manusia biasa, dan yang satu lagi adalah kekuatan asing yang ingin memaksanya menjadi lebih dari itu. Keduanya saling tarik-menarik, dan Bima berada di tengah-tengahnya. Tiba-tiba, suara sirene meraung dari kejauhan. Sebuah ambulans melintas cepat, diikuti dua motor polisi yang membuka jalan. Sekilas, Bima melihat sekelompok orang berpakaian formal keluar dari rumah sakit, menyambut seseorang yang baru datang. Seorang pria parubaya, berdasi, berjalan cepat masuk ruang IGD diiringi ajudan dan staf rumah sakit. Wajah Bima mengeras. Mereka menyambut pejabat. Mereka menunduk, membukakan pintu, mengangguk penuh hormat. Tapi saat ia datang semalam, memeluk ibunya yang sekarat, tak ada satupun yang bergerak. Tak ada satupun yang peduli. Kemarahan itu kembali menguar dari dalam dadanya. Tapi kali ini, ia tahan. Ia genggam erat tangan ibunya yang masih lemah. Ia tahu, jika ia biarkan amarah itu keluar, maka tak akan ada yang tersisa dari siapa dirinya sekarang. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua berseragam petugas kebersihan menghampiri. "Mas, kenapa ibunya di sini? Udah pagi begini, belum ke klinik?" Bima tersenyum kecil, lelah. "Tadi malam ditolak, Pak. Kami gak punya kartu." Petugas itu mendesah. Wajahnya ikut mengkerut. "Ya ampun, kenapa tega banget ya? Harusnya bisa ditangani dulu, urusan biaya belakangan." Bima hanya mengangguk. Ia sudah terlalu lelah untuk menjelaskan. Tapi ucapan si bapak tua barusan menyentuh satu titik kecil di hatinya. Masih ada manusia yang punya empati. Si bapak menatap ibu Bima, lalu menyentuh bahunya pelan. "Saya manggilin kenalan saya, ya? Dia punya klinik kecil, enggak jauh dari sini. Siapa tahu bisa bantu." Bima tak bisa menahan air matanya. Ia mengangguk cepat. "Terima kasih, Pak. Terima kasih banget." Beberapa menit kemudian, seorang wanita muda datang dengan motor. Ia mengenakan jaket medis, rambutnya dikuncir. Namanya Bu Hesti, bidan yang membuka klinik swasta kecil di gang belakang. Setelah melihat kondisi Ibu Bima, ia tak banyak tanya. "Kalau bisa dibantu, saya bantu," katanya singkat. "Kita nggak usah bahas biaya dulu, yang penting ibu selamat." Bima hanya bisa menatap langit, memejamkan mata, menahan perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Beberapa jam setelah itu, Bima duduk di depan klinik sederhana itu, sambil meminum air putih yang diberikan Bu Hesti. Ibu Bima kini sudah diinfus, mendapat oksigen, dan ditangani seadanya dengan alat yang mereka punya. Tapi setidaknya, ada manusia yang mau membantu tanpa mengukur nilai hidup dengan lembaran uang. Saat langit mulai siang, Bima berdiri. Ia menatap jendela klinik, melihat ibunya yang tidur pulas di atas ranjang sederhana, dengan selimut tipis menutupi tubuhnya. Lalu ia memejamkan mata. Dalam senyap, suara Rudra akhirnya kembali, pelan, tapi penuh gema.
Lihatlah dunia. Ia tidak akan berubah, kecuali oleh tangan mereka yang pernah dijatuhkan. Dan Bima tahu, dunia nyata ini bukan sekadar tempat untuk bertahan hidup. Kini, bagi dirinya, ini adalah medan yang menanti keputusan besar. Angin siang berhembus pelan di sela-sela gang sempit tempat klinik kecil itu berdiri. Bima duduk di depan pintu klinik, menatap langit tanpa arah. Di dalam, sang ibu tertidur dengan tenang. Wajahnya tak lagi sepanik semalam. Meski tubuhnya masih lemah, tapi napasnya kini stabil. Kulitnya perlahan kembali hangat. Bima tahu, keajaiban sudah terjadi. Tapi rasa syukur itu tak mampu menghapus bara yang terus menyala dalam dirinya. Ia ingat jelas semuanya. Bagaimana ia ditolak, bagaimana ia diseret keluar, bagaimana satpam memaksanya pergi seolah nyawa ibunya adalah beban yang tak layak ditangani. Semua rekaman kejadian semalam tertanam begitu jelas di kepalanya, seperti ukiran yang tak bisa dihapus. Kini, bukan hanya tubuhnya yang berubah, pandangannya terhadap dunia juga mulai bergeser. Bukan karena ia ingin balas dendam membabi buta, tapi karena ia tahu, jika diam terus jadi pilihan, maka orang-orang sepertinya akan terus diinjak. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Bu Hesti keluar dari ruangan dengan catatan di tangan. Ia duduk di samping Bima, lalu menatap langit. "Kamu anak hebat," katanya tiba-tiba. Bima menoleh, sedikit kaget. "Kenapa bilang gitu, Bu?" Jarang ada anak muda yang rela gendong ibunya sejauh itu, apalagi saat semua orang menutup mata. Banyak anak yang bahkan lupa punya orang tua. Bima tertunduk. Ia menahan sesuatu yang berat di dadanya. Lalu berkata lirih, "Saya cuma nggak mau kehilangan satu-satunya yang saya punya." Bu Hesti tersenyum. "Itu cukup untuk jadi alasan hidup." Kalimat itu seperti angin lembut yang menyentuh permukaan air panas di dalam hati Bima. Tapi air itu tetap mendidih. Hatinya tetap menggigil karena dendam yang belum selesai. Bukan karena benci, tapi karena terlalu sering diinjak. Dan sekarang, luka itu telah berubah menjadi bahan bakar. Sore menjelang. Langit berwarna oranye tembaga. Bima pamit pada Bu Hesti. Ia butuh udara. Ia berjalan menyusuri jalanan kota yang mulai padat. Suara kendaraan kembali memenuhi udara. Manusia kembali pada ritme hidup yang sama seperti kemarin. Tapi Bima berjalan pelan, membawa tubuhnya yang sudah bukan seperti dulu. Saat melintasi taman kecil, langkahnya terhenti. Di seberang jalan, ia melihat satpam rumah sakit itu. Pria tinggi berkumis yang semalam mendorongnya keluar tanpa sedikit pun ragu. Kini ia sedang duduk di sebuah warung, tertawa bersama dua rekannya, menikmati kopi dan rokok. Bima berdiri diam. Nafasnya berubah. Dada kirinya memanas. Tanda merah di balik bajunya menyala samar. Tapi kali ini, ia tak kaget. Ia tahu apa yang terjadi. Energi itu muncul sebagai reaksi alami atas ingatan luka. Ia menyeberang jalan, mendekat ke arah warung itu. Tapi bukan untuk menyerang. Ia duduk beberapa meter dari mereka, memesan air mineral dari penjajah minuman. Matanya tak pernah lepas dari pria satpam itu. Sosok itu tampak tak mengenalinya. Sibuk tertawa lepas sambil membanggakan kisah kerjaannya. Semalam ada bocah nekat gendong ibunya ke UGD. Bayangin, enggak punya uang, tapi maksa. Udah tahu nggak bisa bayar, ngapain datang ke rumah sakit gede? Katanya sambil tertawa. Tangan Bima mengepal. Tapi ia tetap duduk. Ia biarkan kata-kata itu menghujam, lalu meleleh dalam bara dadanya. Ia tak ingin mengamuk. Ia ingin mereka tahu, apa rasanya diseret keluar dari kemanusiaan. Tanpa berkata-kata, Bima berdiri. Ia berjalan melewati mereka, sengaja menatap lurus ke arah satpam itu. Sekilas, tatapan mereka bertemu. Mata Bima tajam, dingin. Seketika, pria itu menghentikan tawanya. Wajahnya berubah kaku. Ia menatap Bima dengan bingung. Seolah tubuhnya bereaksi terhadap aura yang tak kasat mata. Langkah Bima tak terhenti. Ia pergi, meninggalkan mereka dengan rasa asing yang menggantung. Malamnya, satpam itu tak bisa tidur. Di kamar kosnya, tubuhnya berkeringat meski kipas angin menyala kencang. Di dalam mimpinya, ia melihat hal yang tak masuk akal. Ia berjalan di lorong rumah sakit yang gelap, sendirian. Tiba-tiba lampu padam. Suara dentuman logam terdengar dari belakang. Ia berlari, tapi lantai berubah menjadi bara panas. Dinding menyempit. Dan dari ujung lorong, sosok berapi muncul. Matanya menyala merah,
tubuhnya dilapisi api, dan di dadanya terpampang simbol tombak bersilang. Pria itu terbangun dengan teriakan. Ia duduk, memegang kepala, tubuhnya gemetar. Tapi di dalam pikirannya, suara berat menggetar. Kau tolak yang meminta tolong, maka kini rasa takutlah yang akan menolak tidurmu. Bukan hanya satpam itu. Petugas administrasi yang tak mau menatap wajah Bima juga mengalami malam yang tak biasa. Laptopnya tiba-tiba korslet. Printer kantor terbakar tanpa sebab. Saat tertidur, ia bermimpi dikelilingi angka dan formulir, lalu semua itu berubah menjadi tali yang mencekik lehernya. Ia bangun terengah-engah, mendapati simbol aneh tergambar samar di cermin kamar mandi, sebelum menghilang sendiri. Dan dokter muda yang menolak melihat kondisi Ibu Bima, kini tak bisa menyentuh stetoskopnya tanpa merasa panas. Tangan kanannya gatal, muncul ruam aneh. Ia periksa ke dokter lain, tapi tak ditemukan penyebab medis. Semua kejadian itu tak disiarkan media. Tapi satu demi satu, wajah-wajah yang pernah menolak Bima mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka tidak melihat Bima lagi, tapi mereka mulai takut keluar malam. Takut ke tempat kerja. Takut menatap orang asing di jalan. Karena di dalam hati kecil mereka, muncul ketakutan baru, bahwa dunia mulai membalas. Dan Bima tak pernah menampakkan diri. Ia hanya berjalan di antara manusia biasa, dengan mata yang lebih jernih, dan langkah yang lebih tenang. Tapi ketika ia melewati gedung-gedung rumah sakit, institusi, dan tempat kekuasaan, tanda di dadanya menyala pelan, seolah memberitahu bahwa tugasnya belum selesai. Dan malam pun kembali datang, tapi dunia kini tak benar-benar tidur. Karena ketakutan, telah berpindah tempat. Malam-malam berikutnya terasa berbeda di kota itu. Bukan karena hujan, bukan pula karena suara kendaraan yang mendadak sepi, tapi karena ada sesuatu di udara, sesuatu yang tak terlihat, namun bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang pernah berbuat zalim. Ketakutan mulai merayap diam-diam ke dalam mimpi, menyusup ke celah jendela, menyentuh ubun-ubun tanpa permisi. Beberapa hari terakhir, para petugas rumah sakit yang pernah memperlakukan Bima dengan dingin mengalami kejadian ganjil yang tak bisa dijelaskan logika. Mulai dari listrik padam di ruangan tertentu setiap kali mereka masuk, hingga alat medis yang tiba-tiba rusak jika disentuh oleh tangan mereka. Bahkan, seorang dokter mendadak pingsan saat hendak memeriksa pasien miskin yang menangis di depan IGD. Ia terbangun dalam keadaan linglung, menyebut-nyebut mata merah, dan api dari dalam tanah. Media tak menulis tentang hal itu. Tentu saja, mereka hanya menyebutnya sebagai kebetulan, tekanan kerja, atau kelelahan ekstrim. Tapi bagi mereka yang merasakannya sendiri, mereka tahu ini bukan kebetulan. Dan kabar itu, meskipun samar, mulai menyebar ke tempat-tempat yang tak terlihat mata manusia biasa. Di sebuah tempat jauh dari dunia fisik, di dimensi antara mimpi dan kesadaran, berkumpullah kekuatan-kekuatan yang selama ini menjaga keseimbangan dunia. Mereka tak punya tubuh, tak punya nama yang diingat manusia, tapi mereka dikenal dalam bentuk energi, prinsip, dan hukum-hukum yang tidak tertulis. Salah satu dari mereka adalah sang penjaga keseimbangan, entitas tua yang menjaga batas antara kebaikan dan kehancuran. Ia duduk dalam lingkaran cahaya keemasan, dikelilingi oleh simbol-simbol alam semesta yang terus berputar. Di hadapannya, muncul bayangan Bima, pemuda dengan tubuh menyala merah, dengan simbol tombak menyala di dadanya, dan mata yang menyimpan dua dunia, dunia manusia dan dunia darah. Sang penjaga berbicara. Kekuatan lama telah bangkit. Batara Rudra telah memilih wadah. Dan dunia mulai berubah nadanya. Suara berat lain menjawab, tapi apakah perubahan ini menjaga keseimbangan? Atau menciptakan ketimpangan baru? Dia hanya membalas apa yang dunia tanamkan. Tapi kebangkitan seperti ini bisa membuka gerbang lain. Gerbang yang tak bisa ditutup kembali. Diskusi itu bukan tentang benar atau salah. Ini tentang kestabilan. Keseimbangan yang selama ini mereka jaga, yang kini mulai retak karena satu manusia yang hatinya terlalu lama memendam luka. Jika Rudra sudah bangkit, kita harus bertindak. Sebelum kekuatan itu menyebar tanpa kendali. Sang penjaga akhirnya memutuskan, kirim utusan cahaya, entitas penjaga batas. Ia tak akan menghancurkan Bima. Tapi ia akan menguji apakah kekuatan itu layak tetap berada di dunia manusia, atau harus dikembalikan. Malam ketujuh setelah kejadian di rumah sakit, Bima duduk di atap klinik kecil tempat ibunya masih dirawat. Ia menatap bintang. Udara dingin menyentuh kulitnya, tapi tak menusuk.
Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang sedang mendekat. Tapi bukan seperti malam-malam sebelumnya, ketika ketakutan datang dari dirinya. Kali ini, yang datang adalah kekuatan lain. Langkah pelan terdengar di belakangnya. Bima menoleh. Seorang pria muda, mengenakan jubah putih sederhana, berdiri tanpa suara. Wajahnya teduh, matanya bening, tak menyimpan kemarahan atau ancaman. "Kau bukan orang biasa," ucap Bima perlahan. Pria itu mengangguk. "Begitu juga kau. Apa yang kau mau?" "Aku dikirim untuk mengingatkanmu bahwa setiap kekuatan yang bangkit membawa bayangan yang menyertainya." Bima berdiri, matanya menatap tajam. "Kalau kau mau melarangku, sudah terlambat. Dunia sudah membuatku seperti ini. Aku tak datang untuk melarang. Aku datang untuk menimbang." Tiba-tiba, lingkungan sekitar mereka berubah. Atap klinik lenyap. Bima berdiri di tengah ruang hampa, langit gelap, tanah putih. Di sekelilingnya muncul gambaran wajah-wajah orang yang pernah ia takuti. Dokter, satpam, petugas. Lalu muncul wajah-wajah lain, pasien miskin, anak-anak yang menangis di lorong rumah sakit, perempuan tua yang memohon obat. Semua hadir, dalam diam. Utusan cahaya berbicara lagi. "Apa kau pikir hanya kamu yang menderita? Dunia ini luka. Tapi luka tak bisa dibalas dengan luka. Kau kini memegang bara. Bara itu bisa menerangi, atau membakar." Bima terdiam. Tapi simbol di dadanya menyala terang. Mereka yang kau beri rasa takut, kini tak berani menyakiti. Mereka gentar. "Bukankah itu cukup?" "Tidak," jawab Bima. Suaranya datar, namun tegas. "Karena mereka belum sadar. Mereka hanya takut, bukan berubah." Utusan itu menatap lama, lalu mendekat. "Kalau begitu, kita uji kekuatanmu. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk melihat siapa sebenarnya yang mengendalikan, kau atau amarahmu sendiri." Secepat kilat, ruang itu berubah menjadi medan luas penuh asap. Dari kejauhan, sosok-sosok bayangan muncul, seperti monster tanpa wajah. Mereka datang perlahan, lalu berlari menerjang. Bima berdiri tegak. Tangan kirinya menyala merah. Dari tanah, tombak api terangkat, menyatu dengan lengannya. Ia tidak lari. Ia tidak takut. Ia menghantam, menebas, membakar setiap bayangan yang mendekat. Namun semakin banyak ia hancurkan, semakin banyak yang muncul. Dan mereka makin kuat. Di tengah pertempuran itu, suara sang utusan menggema. "Bayangan itu bukan musuhmu. Itu adalah amarahmu sendiri. Luka-luka yang kau pendam. Dan selama kau menyimpannya, mereka akan terus memburu dirimu." Bima mulai kelelahan. Tangannya gemetar. Tombaknya bergetar hebat. "Apa yang harus aku lakukan?" teriaknya. "Maafkan mereka." Kalimat itu menusuk. Bima membeku. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kau layak bebas dari luka. Bima menunduk. Tangannya mengepal. Tombaknya runtuh menjadi bara. Lalu ia menatap ke langit, dan dalam hati yang gemetar, ia berkata, "Aku tak melupakan. Tapi aku tak mau jadi seperti mereka." Dan seketika, bayangan-bayangan itu lenyap. Medan perang menghilang. Bima kembali berdiri di atap klinik. Utusan cahaya tersenyum. "Itu cukup. Untuk malam ini." Ia melangkah pergi, perlahan memudar. Namun sebelum benar-benar hilang, ia menoleh sekali lagi. "Tapi ingat, Bima, Rudra memberi kekuatan, tapi pilihan tetap di tanganmu. Dan dunia akan terus menguji jalan yang kau pilih." Bima hanya berdiri diam. Matanya tak lagi menyala. Tapi bara di dalam dadanya tetap ada. Hanya kini, lebih tenang. Pagi itu terasa lebih tenang dari biasanya. Langit cerah, angin sejuk berembus dari arah utara, dan suara burung terdengar samar di kejauhan. Tapi di dalam diri Bima, badai baru saja dimulai. Ia berdiri di pinggir jendela kamar ibunya di klinik kecil itu, menatap kosong keluar. Tubuhnya terlihat tenang dari luar, namun di dalam dadanya, bara terus berdenyut, seperti kobaran api yang tak kunjung padam. Simbol merah di dadanya tidak menyala seperti sebelumnya, namun masih terasa hangat, seperti hati yang belum benar-benar selesai bicara. Semenjak pertemuannya dengan utusan cahaya, Bima tak lagi melihat bayangan-bayangan itu.
Ia juga belum mendengar suara Rudra lagi. Tapi justru di tengah keheningan itu, ia semakin sadar bahwa keputusan terakhir kini sepenuhnya ada di tangannya. Ia telah melihat dua sisi kekuatan, kekacauan dan keseimbangan. Ia telah tahu bagaimana kekuatannya bisa menakut-nakuti. Tapi hari ini, ia harus memilih, apakah akan terus berjalan sebagai alat pembalasan atau menjadi penentu jalan bagi yang tertindas. Samar-samar dari dalam kamar, terdengar suara ibunya memanggil. Lembut, pelan, namun cukup untuk membalikan seluruh dunia Bima dalam sekejap. "Nak, kamu di situ, ya?" Ia berbalik. Wajah ibunya yang pucat tampak lebih segar hari ini. Meski tubuhnya masih terbaring lemah, ada senyum yang mulai kembali menghiasi bibirnya. Mata tua itu menatap Bima dengan penuh kasih sayang. Tanpa syarat, tanpa menuntut, Bima duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya. "Aku di sini, Bu. Selalu di sini. Maaf ya, kalau ibu nyusahin kamu." Air mata Bima hampir jatuh. "Jangan ngomong kayak gitu. Ibu, segalanya buat aku." Ibu Bima tersenyum kecil. Tapi di balik senyuman itu, ada kesadaran bahwa hidupnya mungkin tak akan lama lagi. Meskipun sudah mendapat pertolongan, tubuhnya tetap rapuh. Dan ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari anaknya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun sangat jelas terlihat. "Bima," kata ibunya, "kalau kamu ngerasa hidup ini nggak adil, itu wajar. Tapi jangan sampai kamu jadi sama kayak orang yang bikin kamu ngerasa kecil." Bima terdiam. Kata-kata itu masuk ke jantungnya seperti pisau yang pelan-pelan mengupas sisi terdalam dari dirinya. "Ibu tahu kamu marah. Tapi hidup bukan tentang membalas, hidup itu tentang memilih siapa kamu di tengah semua luka." Bima menunduk. Air matanya jatuh ke telapak tangan ibunya. Tubuhnya bergetar. Dada kirinya mulai menyala pelan. Namun tidak panas, hanya hangat. "Ibu." Suaranya pelan. "Kalau ibu bisa hidup dengan tenang, aku rela kehilangan semuanya." Seketika, bara di dadanya menyala terang. Suara Rudra akhirnya kembali. Tapi kali ini, bukan seperti panggilan perang. Suaranya lebih dalam, dan lebih hening. "Kau siap untuk kehilangan kekuatan ini, demi dia?" Bima menutup matanya. Nafasnya berat. Tapi dalam keheningan itu, jawabannya sudah jelas. "Iya." Dan detik itu juga, dunia di sekitarnya berubah. Ia terserap ke dalam pusaran cahaya merah dan emas, berdiri kembali di medan kosong tempat ia pernah bertemu dengan entitas-entitas tak bernama. Tapi kali ini, tak ada pertempuran. Tak ada bayangan. Hanya satu sosok berdiri di hadapannya, Batara Rudra, sang dewa perang. Mata Rudra menatapnya tajam. Tapi tak ada amarah. Hanya pengakuan. "Kau memilih jalan yang bahkan para pejuang sebelumnya tak sanggup jalani. Kau memilih cinta, bukan kekuasaan." Bima menatap lurus ke mata Rudra. "Kekuatan ini datang karena luka. Tapi aku nggak mau nerusin luka itu." Rudra mengangguk. Ia berjalan mendekat. Dengan satu gerakan, ia menyentuh dada Bima. Tanda merah itu menyala sekali lagi, lebih terang dari sebelumnya, sebelum perlahan-lahan redup dan lenyap. Tubuh Bima bergetar. Ia merasa lemas, seperti habis meninggalkan sebagian jiwanya. Tapi saat ia membuka mata, ia kembali berada di kamar ibunya. Dan yang pertama ia lihat adalah wajah wanita tua itu, yang kini tersenyum lebih terang. "Ibu." Bima panik. Namun wanita itu mengangguk pelan. Entah kenapa, ibu merasa lebih sehat sekarang. Bima menggenggam tangan ibunya. Dan kali ini, tangan itu hangat. Detak jantungnya normal. Matanya jernih. Udara di kamar itu terasa baru. Seolah seluruh penyakit yang menggerogoti ibunya, menghilang bersamaan dengan kekuatan yang ia lepaskan. Tapi itu bukan kehilangan. Itu pengorbanan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bima merasa ringan. Beberapa hari kemudian, ibu Bima diizinkan pulang dari klinik. Wajahnya tampak lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Ia berjalan perlahan, digandeng anaknya melewati trotoar kota yang mulai sibuk kembali. Mereka berdua berhenti sejenak di depan rumah sakit yang dulu pernah menolak mereka. Gedung itu tetap berdiri megah. Tapi Bima kini menatapnya tanpa rasa benci. Hanya kenangan. Luka yang sudah selesai ditulis. Ia tahu, masih banyak orang di luar sana yang harus menghadapi sistem yang sama. Tapi kini, ia tak lagi ingin melawan dengan amarah.
Ia ingin menjadi saksi bahwa luka bisa diubah menjadi kekuatan yang menyelamatkan, bukan menghancurkan. Dalam diam, ia menoleh ke langit. Matahari pagi bersinar hangat. Dan dari balik awan, seolah ada satu cahaya kecil yang turun, dan menyapa dadanya yang kini tak lagi menyala, tapi masih menyimpan kisah. Kisah seorang anak miskin, yang memilih menyelamatkan ibunya, bukan dengan dendam, tapi dengan cinta yang lebih besar dari kekuatan apapun di dunia ini.